warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Wafik Aziza dengan NIM 211241095. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan mata kuliah Komunikasi Massa. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh media sosial terhadap preferensi politik generasi Z di pemilu 2024. Tentang bagaimana TikTok, Instagram, dan YouTube yang dapat membentuk opini politik anak muda. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Pemilu 2024 menjadi momen politik yang sangat krusial, terutama karena keterlibatan generasi Z sebagai pemilih baru dalam jumlah besar. Generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 merupakan generasi digital native, hidup di tengah gempuran teknologi dan informasi digital. Dalam konteks politik, mereka tidak lagi sepenuhnya mengandalkan media konvensional seperti televisi ataupun surat kabar, melainkan beralih ke media sosial sebagai sumber utama informasi politik. Nah, platformnya itu seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube yang telah menjadi panggung utama bagi politisi, influencer, dan aktivis untuk menyampaikan gagasan serta membentuk opini. Pertanyaannya adalah, sejauh mana sih media sosial itu dapat benar-benar mempengaruhi preferensi politik generasi Z? Oke, kita masuk ke tujuannya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami bagaimana media sosial itu dapat mempengaruhi cara berpikir politik generasi Z dalam menghadapi pemilu 2024. Nah, fokus ini diarahkan pada 3 platform yang paling dominan. Yang pertama ada TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Penelitian ini juga ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang seperti jenis konten seperti apa sih yang paling berpengaruh terhadap anak muda, dan apakah mereka terpengaruh oleh estetika visual, narasi personal, atau data dan argumen rasional, dan bagaimana algoritma media sosial itu dapat menciptakan bias dalam konsumsi informasi politik mereka. Oke, nah media sosial itu sebagai medan pertarungan politik teman-teman. Karena apa? Nah, media sosial saat ini bukan sekedar tempat berbagi momen pribadi, tetapi telah berubah menjadi medan pertarungan wacana politik. Nah, para calon legislatif ini, tokoh publik, bahkan partai politik aktif yang dapat membangun citra dan menyampaikan pesan mereka melalui platform digital. Nah, TikTok dengan format video pendek yang dinamis, Instagram dengan kekuatan visualnya, serta YouTube sebagai media berbasis storytelling dan diskusi panjang. Nah, semuanya itu dapat digunakan untuk menyasar hati dan pikiran generasi Z. Mereka tidak lagi mencari berita, tetapi berita dan opini politik datang sendiri melalui algoritma yang dikurasi berdasarkan kebiasaan digital mereka. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu TikTok. Nah, politik dalam format hiburan. Nah, TikTok ini menjadi media sosial yang paling cepat tumbuh di kalangan generasi Z. Uniknya nih, konten politik di TikTok tidak disampaikan dalam format serius ataupun formal. Sebaliknya, isu-isu politik ini dikemas dalam bentuk parodi, lip sync, tantangan viral, ataupun video pendek yang berdurasi 15-60 detik. Nah, hal ini membuat politik itu terasa lebih dekat dan lebih mudah dicerna. Namun, di balik pendekatan yang menghibur ini, terdapat risiko penyederhanaan isu dan manipulasi emosi. Algoritma TikTok yang dapat mengedepankan engagement membuat konten yang provokatif lebih mudah tersebar, bahkan jika konten tersebut mengandung disinformasi. Oke, yang kedua ada Instagram, yaitu politik sebagai citra dan gaya hidup. Nah, Instagram ini dapat memainkan peran penting dalam membentuk citra politisi dan menggiring opini publik lewat visual yang estetik. Nah, di mata generasi Z ini, politik yang dikemas secara kekinian terasa lebih relevan. Nah, calon legislatif dan tokoh publik berlomba-lomba menunjukkan sisi humanis, santai, dan relatable. Misalnya melalui unggahan saat ngopi di warung, bermain dengan anak-anak, atau menggunakan bahasa gaul. Nah, hal ini itu dapat membuat politik menjadi lebih personal. Namun, di sisi lain, ada resiko bahwa pemilih muda lebih terpengaruh oleh penampilan dan gaya penyampaian daripada gagasan substansial yang dibawa. Dan yang terakhir ada YouTube. Oke, yang ketiga itu ada YouTube teman-teman, ruang untuk politik yang lebih dalam. Nah, YouTube ini menjadi ruang bagi generasi Z yang ingin memahami politik secara lebih mendalam. Nah, beragam kanal, diskusi, podcast, wawancara, dan vlog politik itu dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif.
Nah, banyak sekali pemuda yang menjadikan YouTube sebagai tempat untuk menonton debat calon, membandingkan visi misi, hingga mendalami isu-isu seperti HAM, dari lingkungan, dan juga ekonomi. Nah, namun seperti media lainnya, YouTube pun tidak bebas dari bias, teman-teman. Karena rekomendasi video yang disesuaikan dengan preferensi pengguna berpotensi yang dapat menciptakan echo chamber. Nah, ruang gema yang hanya memperkuat pendapat sendiri dan menutup akses ke pandangan yang berbeda. Lalu di sini juga ada data-data dan juga temuan awal, teman-teman. Nah, hasil survei awal itu yang dapat menunjukkan bahwa lebih dari 70% generasi Z di Indonesia itu mengetahui informasi politik pertama kali melalui media sosial. Nah, sekitar 45% itu diantaranya mengaku bahwa TikTok adalah platform utama mereka. Nah, YouTube digunakan oleh 30% untuk mendalami isu. Dan Instagram oleh 20% untuk mengikuti aktivis tokoh politik. Menariknya ini, 65%-nya itu dari responden yang mengatakan bahwa mereka lebih percaya pada opini influencer atau kreator konten favorit dibanding tokoh politik resmi. Nah, ini juga dapat menunjukkan adanya pergeseran otoritas informasi dari institusi ke individu yang dianggap autentik, teman-teman. Oke, sini juga ada disinformasi dan juga polarisasi. Nah, meskipun media sosial itu dapat membuka akses informasi politik yang luas, risiko terhadap kualitas demokrasi itu tidak bisa diabaikan, teman-teman, karena penyebaran yang hoaks, manipulasi video, serta konten yang berisi ujaran kebencian yang seringkali menjadi bagian dari strategi kampanye. Nah, generasi Z ini yang sebagian besar belum memiliki pengalaman politik yang matang, itu rentan terjebak dalam polarisasi. Nah, algoritma media sosial yang dapat memperkuat preferensi membuat mereka itu hanya terpapar konten dari satu sisi yang dapat menghambat dialog dan juga pemahaman lintas pandangan, teman-teman. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah media sosial telah mengubah cara generasi Z untuk memahami, merasakan, dan juga merespon dunia politik. Nah, TikTok, Instagram, dan YouTube itu masing-masing memainkan peran yang berbeda dalam membentuk opini mereka. Di satu sisi, media sosial itu memperluas partisipasi dan membuat politik lebih inklusif dan juga menarik. Namun di sisi lain, terdapat tantangan besar yang berupa penyebaran informasi yang tidak berimbang, bias algoritma, dan penurunan kualitas diskusi publik. Preferensi politik generasi Z di pemilu 2024 ini sebagian besar bukan ditentukan oleh debat ide, tetapi oleh bagaimana ide itu dikemas dan disampaikan. Teman-teman, itu saja yang tadi saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.